Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Sidik, NIM 4191 12 10 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek Zeeman dan efek Stark. Yang pertama yaitu tentang efek Zeeman. Di mana efek Zeeman ini ditemukan oleh Peter Zeeman. Peter Zeeman lahir di Zonnemeyer pada tanggal 25 Mei 1865. Selama di Leiden, Zeeman menemukan sebuah efek yang dinamai dengan namanya yaitu efek Zeeman, di mana ia mencari interaksi antara efek magnetik dan optik. Zeeman mengulangi eksperimen Michael Faraday yang mengamati medan magnetik pada garis spektrum pada tahun 1862 yang tidak mendapatkan hasil positif. Kemudian Zeeman menggunakan garangan difraksi tenaga resolusi tinggi dan menemukan bahwa garis emisi natrium dapat diperluas. Nah, di sini efek Zeeman merupakan garis emisi atom dari sebuah sumber cahaya akan dipecah menjadi beberapa komponen jika dipengaruhi oleh medan magnet. Pergeseran Zeeman merupakan pergeseran frekuensi cahaya yang diemisikan. Jika frekuensi sumber cahayanya adalah F0, maka yang ketika dipengaruhi medan magnet akan muncul F0 tambah delta F dan F0 kurang delta F. Nah, efek Zeeman terjadi karena atom memiliki momen magnetik sehingga dapat dipengaruhi oleh medan magnet luar. Medan magnet menyebabkan tingkat energi pada atom menjadi beberapa komponen yang disebut dengan sub tingkatan magnetik atau tingkatan Zeeman. Perubahan energi pada atom akibat pengaruh medan magnetik bisa kita lihat di mana delta E sama dengan min nu dot vektor B sama dengan min nu Z kali B sama dengan min E per 2M dikali G kali ZZ kali B sama dengan G dikali E dikali H bar per 2M dikali B dikali MZ sama dengan G dikali nu beta dikali B dikali MZ, di mana J-nya ini adalah bilangan kuantum angular total dan MJ-nya ini adalah bilangan kuantum magnetik total. Jumlah nilai untuk M1 sama dengan 2J tambah 1, yaitu J kurang 1, 0, dan min J, dan seterusnya. Sehingga jumlah tingkatan energi akibat pengaruh medan magnet luar adalah 2J tambah 1. Jumlah pecahan tingkat energi bergantung pada faktor Lande, ini L, S, dan J. Nah, garis spektrum untuk atom yang kita tidak pengaruhi oleh medan magnet akan ditentukan untuk menghitung transisi dari tingkat energi E2 dan E1-nya, di mana bisa dilihat bahwa F0-nya sama dengan E2 dikurang E1 per H. Nah, jika ada medan magnet luar sebesar B, maka tingkatan energi akan menjadi E absen 2 sama dengan E2 tambah delta E sama dengan E2 tambah nu beta dikali B dikali MJ. Untuk harga MJ-nya sudah ada yaitu min 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, untuk F absen 1 itu sama dengan E1. Garis-garis spektrum yang dipancarkan akibat perpindahan elektron dari kedua tingkatan energi tersebut memiliki frekuensi di mana F-nya itu sama dengan E absen 2 dikurang E absen 1 per H sama dengan E2 dikurang E1 per H ditambah nu beta dikali B dikali MJ per H. MJ sama dengan min 1, 0, 1. Maka didapatkanlah F sama dengan F0 tambah nu beta dikali B per H dikali MJ.
Nah, untuk bilangan nu beta kali B per H sama dengan EB per 4 V MC sama dengan L0 sama dengan 46,7 B kali meter pangkat min 1 disebut itu bilangan Lorentz. Nah, di mana F sama dengan F0 tambah L0 MJ. Harga MJ-nya itu sama dengan min 1, 0, 1. Sehingga nilai frekuensi yang muncul adalah F0 dikurang L0, F0 dan F0 tambah L0. Nah, dengan demikian dapatlah delta F sama dengan F dikurang F0 sama dengan L0 sama dengan EB per 4 VMC. Nah, untuk pergeseran panjang gelombang yang terjadi, nilai mutlak delta lambda sama dengan lambda kuadrat dikali delta F sama dengan lambda kuadrat dikali EB per 4 VMC sama dengan EB kali lambda kuadrat per 4 VMC. Nah, selanjutnya yaitu efek Zeeman normali, di mana efek Zeeman normali ini hanya memiliki L, tidak memiliki spin. Spinnya S-nya sama dengan 0. Nah, atom yang memiliki spin 0 akan mengalami efek Zeeman normal. Misalnya atom yang memiliki jumlah elektron genap. Jika jumlah elektron valensinya genap, maka spin akan berpasangan dan saling meniadakan, sehingga atom akan bertindak seperti partikel yang tidak memiliki spin. Nah, di mana E sama dengan min vektor nu dot vektor B sama dengan min nu Z kali BZ sama dengan nu B per H bar kali LZ kali BZ. Maka didapatkanlah nu B kali ME kali BZ. Nah, bisa dilihat efek Zeeman normal pada gambar ini, di mana bisa kita lihat ada E2 dan E1, di mana E1-nya itu E2-nya menghasilkan E2 tambah G kali nu beta kali B, dan E2 dikurang G kali nu beta kali B. Itu untuk E2, dan untuk E1-nya dapatkanlah E1. Nah, jika frekuensi sumber cahayanya adalah F0, bisa kita lihat di samping sebelah kiri itu adalah F0, maka ketika dipengaruhi oleh magnet akan muncul F0 tambah delta F, F0 dikurang delta F, dan F0. Nah, selanjutnya itu yaitu efek Zeeman anomali. Nah, di mana atom yang memiliki L dan S juga akan mengalami efek Zeeman anomali. Misalnya atom yang memiliki jumlah elektron ganjil. Efek Zeeman anomali disebabkan oleh rotasi dari elektron pada porosnya. Rotasi atau spin elektron menghasilkan momentum sudut intrinsik elektron. Momentum sudut spin juga mempunyai dua orientasi yang berbeda, yaitu spin atas dan spin bawah, di mana E sama dengan min nu vektor nu kali vektor B sama dengan min nu Z kali BZ sama dengan nu B per H bar kali LZ tambah GS tambah SZ dikali BZ. Nah, selanjutnya ini efek start, di mana efek start ini ditemukan oleh Johannes Stark. Nah, untuk efek start sendiri, efek ini dinamai menurut nama Johannes Stark. Dia menemukannya pada tahun 1913. Efek ini ditemukan secara independen pada tahun yang sama oleh fisikawan Italia juga, namanya Antonio Losurdo, dan di Italia efek ini kadang disebut efek Stark-Losurdo. Efek Stark berasal dari interaksi antara distribusi muatan dan molekul atom dan molekul
dan medan listrik eksternal. Nah, efek Stark yaitu terpisahnya spektrum emisi juga terjadi jika dipengaruhi medan listrik. Nah, bisa kita lihat gambar di bawah ini merupakan contoh atau sketsa percobaan dari efek Stark. Pada percobaan tersebut, kedua katoda berlubang, bisa dilihat pada yang diletakkan sekitar 3 mm dari keping P. Bisa kita lihat yang bersimbol P itu merupakan keping P, dan kedua elektroda tersebut diberi tegangan yang cukup tinggi. Ternyata jika diamati bahwa garis spektrum yang semulanya terkait dengan bilangan kuantum n terpecah menjadi n-1. Nah, di mana komponen berkaitan dengan n-1 ini tingkat energinya berbeda. Jika digunakan medan listrik yang lemah, garis-garis spektrum hidrogen tampak simetris dan sebanding dengan kuat medan listrik, yang disebut dengan efek Stark linear atau order pertama. Nah, di sini ada satu contoh soal tentang efek Zeeman. Nah, hitunglah jarak antara dua garis terluar dari spektrum pada efek Zeeman normal. Untuk spektrum garis pada panjang gelombang 612 nN dalam medan magnetik sebesar 10 kGauss, atau 1G itu sama dengan 10⁴T. Nah, kita lihat untuk pembahasannya, di mana diketahui B-nya itu 10 kGauss, yang tadi ya 1T, lambdanya itu 612, atau bisa kita buat ke meter itu 6120 kali 10⁻⁻10 meter. Nah, untuk E-nya itu 1,6 kali 10⁻⁻19 C. M-nya itu 9 kali 1 kali 10⁻⁻31 kg. C-nya itu 3 kali 10⁸ m per sekon. Ditanya itu pergeseran panjang gelombang pada efek Zeeman normal adalah, di mana rumus untuk mencari pergeseran panjangnya sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, di mana D lambda sama dengan EB lambda kuadrat per 4 V mc. Nah, kita selesaikan, tinggal kita masukkan saja yang diketahui tadi ke dalam rumus, di mana DY sama dengan 1,6 kali 10⁻⁹ C dikali 1T dikali 6120 dikali 10⁻⁻10 dikuadratkan. Nah, per 4 kali 3,14. V-nya kita buat 3,14 dikali M-nya itu 9,1 kali 10⁻⁻31 C dikali C-nya itu tadi 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, maka dapat kita hasilkan di lambdanya itu 0,175 kali 10⁻10 meter, atau 0,175 Armstrong. Nah, untuk jarak garis terluar itu kan 2D lambda. Jadi 0,175 Armstrong ini kita bagi 2 lagi, jadi 0,3 Armstrong. Itu untuk jarak antara dua garis terluar. Sekian dari penjelasan saya tentang efek Zeeman dan efek Stark. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.